Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat-sahabatku yang soleh dan soleha. Perkenalkan, saya Intan Fadilah, mahasiswi UIN Gusdur Pekalongan. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa disebut dengan RPP yang saya susun dan saya kembangkan berdasarkan penelitian kurikulum PAI di MI Wahid Hasyim Warungasem, Batang, dengan tema ketentuan kurban untuk siswa kelas 5. Jadi, untuk poin-poin pentingnya dari RPP ini adalah RPP ini dirancang untuk 1 kali pertemuan, yaitu 2 jam pelajaran kali 35 menit, dengan tujuan siswa memahami pengertian kurban, kemudian mengetahui syarat hewan kurban, memahami tata cara penyembelihan, dan mengambil hikmah dari ibadah kurban. Untuk proses pembelajaran menggunakan metode interaktif seperti tanya jawab, kemudian ada diskusi kelompok, dan kemudian juga ada presentasi. Dan media yang digunakan itu ada gambar hewan kurban, kemudian video animasi, dan lembar kerja siswa. Untuk demonstrasi kegiatan pembelajaran bisa dilihat dalam RPP ini. Melalui RPP ini, siswa tidak hanya belajar teori, tapi juga praktek nyata tentang kurban. Pembelajaran ini mengajarkan nilai-nilai seperti ketaatan kepada Allah, kemudian kepedulian sosial, dan keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi, bagi guru PAI, RPP ini bisa dikembangkan dengan kegiatan nyata seperti simulasi penyembelihan atau proyek pengumpulan dana kurban. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan materi kurban. Jadi, kurban adalah ibadah menyembelih hewan ternak sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah ini mengajarkan kita untuk berbagi dan mendekatkan diri kepadanya. Seperti yang kalian ketahui, yaitu kisah Nabi Ibrahim dan Ismail. Jadi, bisa dibilang kurban ini adalah simbol ketulusan dan kepasrahan. Kemudian masuk ke syarat hewan kurban. Jadi hewan kurban sendiri itu harus memenuhi syarat. Syarat yang pertama itu jenisnya khusus kambing, sapi, atau unta. Kemudian syarat yang kedua, usianya itu cukup. Kambing minimal 1 tahun dan sapi 2 tahun. Kemudian syarat yang ketiga, hewan kurban dalam keadaan sehat dan tidak cacat. Untuk proses penyembelihan hewan kurban ada tata caranya. Yang pertama itu baca basmalah, kemudian hadapkan hewan ke kiblat, dan gunakan pisau tajam agar hewan itu tidak tersiksa atau merasa kesakitan. Semua ini diajarkan agama untuk mengajarkan kelembutan dan rasa hormat. Jadi yang terpenting, kurban itu bukan sekedar ritual, tapi sarana berbagi kepada yang membutuhkan dan bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, begitu saja pemaparan RPP dari saya. Semoga bermanfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.